Hai teman-teman semua, bersama saya Rangga dari Super Speaking. Hari ini kita akan membahas tentang job interview. Jadi materinya masih tentang seputar karir. Kita akan membahas saat dimana teman-teman itu harus menceritakan experience kerjanya. So, let's say teman-teman itu dulu pernah bekerja di perusahaan-perusahaan lain dan ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang baru ini. Nah, ketika interview, teman-teman akan ditanyakan atau diminta untuk menceritakan tell me about your experience, tentang experience kerjanya. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan supaya memudahkan teman-teman ya. Itu harapannya ketika teman-teman nanti menjelaskan experience-nya. Jadi, ini seperti flow ya, seperti alur. Teman-teman bisa mulai dari satu dulu ya, lalu lanjut ke poin nomor 2, lalu lanjut lagi ke poin nomor 3. Oke. Tentu saja untuk bahan-bahan pelengkap sebagai detail dari flow ini, teman-teman isi sendiri nanti. Saya akan memberikan contoh-contohnya saja ya. Teman-teman bisa ganti dan semoga bermanfaat. Langsung saja kita ke papan tulis. Ya, jadi ketika teman-teman diminta ya untuk ceritakan tentang experience-nya, ceritakan tentang pengalaman kerjanya. Teman-teman bisa mulai, ya, start with kalimat-kalimat yang seperti ini ya. Misalnya teman-teman mau mengekspresikan kalau dulu diperkenalkan oleh teman ya ke dunia programming ketika saya di bangku kuliah. So, I was introduced to programming when I was in college by my friend. And he was actually into programming earlier than I was. Nah, jadi bisa seperti itu. I was introduced to, ya isi sendiri nanti ya, dengan bidang spesifik yang teman-teman sudah dalami. Kalau di sini tadi saya bikin contohnya adalah coding ya, atau programming boleh. Lalu nomor 2 ya, teman-teman bisa lanjut juga menceritakan kapan teman-teman itu memulai karirnya. Contohnya, I began my career when I was 22 years old. Boleh ya. Atau enggak, I began my career. Ini bisa diganti ya. Jadi tidak selalu pakai when, bisa juga as ya. I began my career as a front-end web developer 5 years ago misalnya. Boleh teman-teman juga menyampaikan yang seperti itu ya. Ini tidak selalu harus pakai ini ya. I began my career as a mungkin front end ya. Oke, front end web developer 5 years ago. Nah, begini. Nomor 3, my previous role was. Nah, apa itu? Teman-teman bisa isi dengan peran teman-teman di perusahaan sebelumnya ya. Misalnya teman-teman itu seorang QA engineer mungkin ya, bisa jawab seperti itu. My previous role was QA engineer and my responsibility is to ensure that all the things that was that were put together work, okay, as how they were supposed to be. Jadi teman-teman bisa memberikan apa dulu ya perannya ya di perusahaan sebelumnya, lalu jelaskan juga responsibility-nya itu apa atau tanggung jawabnya itu apa ya. Nah, ini kata kerjanya tinggal dipilih aja ya. My responsibility is to build ya, to look after, to maintain ya, macam-macam banyak sekali ya. Tinggal dipilih saja kata kerjanya. Lanjut lagi ke flow nomor 2 ketika teman-teman sudah mulai dengan opening seperti ini ya. Misalnya teman-teman mau ambil opsi nomor 2. I began my career as a front-end web developer 5 years ago. Oke? Lalu teman-teman bisa engage. Nah, engage ini adalah untuk mempertahankan poin-poin teman-teman yang bermanfaat dan bisa disampaikan ke HR-nya ketika interview. Poin-poin ini adalah poin-poin jualannya. Jadi teman-teman itu benar-benar menjual skillnya, menunjukkan apa saja yang dicapai, ya, pelajaran yang teman-teman dapat, impact atau dampak yang teman-teman berikan di perusahaan sebelumnya. Lalu ada juga kesulitan-kesulitan yang teman-teman alami sebenarnya, tapi bisa diatasi. Karena memang seperti itu dunia kerja. Ada kesulitan, namun teman-teman mampu untuk mengatasinya. Ya,
Nomor 1 dulu ya, achievements. Nah, teman-teman bisa lanjutkan. Misalnya teman-teman punya achievements yang sangat bagus. Tahun 2021, in 2021, we successfully increased. Kami, ya, saya dan tim saya berhasil meningkatkan active users dari perusahaan tersebut sebesar 50%. Nah, ini adalah achievement yang teman-teman bisa sampaikan. Ini lengkap ya. Siapa aja, misalnya teman-teman dengan timnya ya. Apa yang dilakukan meningkatkan active users. Berapa banyak, seberapa besar? 50% ya. Jadi teman-teman membawa manfaat ke perusahaan sebelum yang sekarang ini. Nah, nomor 2. Again, kalau misalnya kita bahas nomor 1, teman-teman list aja dulu bahan-bahannya ya. Apa saja achievement yang bisa teman-teman berikan. Kita lanjut ke nomor 2. Ada lessons. Lessons ini adalah hal-hal yang teman-teman itu dapati sebagai orang yang bekerja di perusahaan sebelumnya. Misalnya teman-teman itu ya, saya berikan contoh di sini ya, lessons. I learned that as a part of the company, I had to understand the business side. Jadi saya belajar atau saya sadar ya, sebagai bagian dari perusahaan tersebut, saya juga harus paham dengan bisnis yang perusahaan ini lakukan. Nah, dengan begitu, jadi teman-teman punya gambaran yang lebih luas lagi tentang perusahaan ini. Itu dia inti dari contoh yang saya berikan ini ya. Silakan teman-teman kasih bahannya ya untuk lessons, ya untuk achievements, untuk impacts, untuk struggles. Disiapkan dulu, lalu nanti teman-teman tinggal bikin flow-nya seperti yang saya arahkan di awal video tadi. Nomor 3, teman-teman bisa juga memberikan atau menjelaskan impacts ya, dampak yang teman-teman berikan di lingkungan kerjanya ya. Di sini saya sampaikan ya, when my team accepted my idea, I was glad that they improved their work quality atau their coding quality atau their productivity. Boleh. Jadi teman-teman itu bisa membawa suatu dampak ya yang bisa mengubah sesuatu yang tadinya mungkin biasa saja menjadi luar biasa ya. Teman-teman silahkan list aja apa saja perubahan-perubahan yang teman-teman pernah bawakan di perusahaan sebelumnya. Nomor 4 ya, ada struggles. Struggles ini adalah kesulitan atau mungkin beberapa dari teman-teman memahaminya sebagai blockers ya atau kendala. Teman-teman bisa menyampaikannya seperti ini ya. It was difficult for me to understand the whole production flow, mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya saya bayangkan diri saya sebagai seorang web developer ya, sulit bagi saya ya untuk mengerti alur production ya. Tapi saya tidak menyerah, but I kept asking for my seniors' views. Tapi saya tetap aja nggak menyerah ya, I didn't give up. I asked around ya for any views from my seniors. Nah, jadi teman-teman itu nggak menyerah, teman-teman terus saja menanyakan ya, tanya-tanya, minta pendapat ya, minta informasi dari si senior ini. Jadi ini adalah langkah yang teman-teman lakukan ketika teman-teman mengalami kesulitan di pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau memberikan informasi tentang kesulitan atau blockers atau hal-hal yang mungkin bagi teman-teman itu terdengar seperti kelemahan, teman-teman juga bisa melengkapinya juga dengan apa tadi? Dengan solusinya. Jadi sudah siap sebelum ditanyain sama si interviewernya ini. Terus, so what did you do actually at that time to solve this problem? Nah, jadi nggak ditanya dulu, baru teman-teman jawab. Ya. Yang ketiga ya, untuk menyelesaikan bagian tell me about your experience, teman-teman bisa merelate ya atau menghubungkan ya experience-nya dengan pekerjaan yang sekarang teman-teman sedang lamar ya. Jadi mungkin teman-teman secara sederhana bisa menyampaikan ya, I hope atau I believe my experience can bring more productive impacts in your company and team. Ini penyampaian yang sangat sederhana. Again, kalau misalnya teman-teman perlu penyampaian lain, mungkin saya bisa berikan di kolom section. Ya, itu saja ya.
insights dari saya kalau misalnya teman-teman menghadapi, ya itu saja insights dari saya ketika teman-teman menghadapi tell me about your experience. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan pelajaran serta manfaat dari video ini. I guess that's it, and I'll see you in the next video. Selanjutnya kita akan membahas tentang English grammar lagi, oke? Ya, terima kasih. Goodbye.